Kalau kita bicara tentang apa yang dirasakan oleh DP, itu kelihatan banget bahwa tarikan garis ketika cerita, samping alis ini turun, kemudian mulut ke arah ke bawah, kemudian keluar air mata dan sebagainya, itu ekspresi sedih. Jadi kalau kita bicara ini adalah ekspresi yang memang ekspresi beneran dia sedih lah, sedih tentang apa yang dia rasakan. Orang tuh selalu nyalahin aku terus. Terus babahnya juga suka nyalahin aku terus. Tapi aku tutupi gitu loh. Padahal aku tuh sayang sama Bi. Aku gak pernah ngomongin kejelekan Bi. Tapi aku kan sabar banget gitu. Tapi lama-lama ngebatin gitu loh. Kalau aku kan gak punya orang tua aku juga jauh, mama juga ada di Jember. Aku tuh pikir disayang gitu, tapi bukan berarti disayang terus aku tapi di belakang diomongin gitu loh. Aku sedih. Kalau kita bicara tentang apa yang dirasakan oleh DP, itu kelihatan banget bahwa tarikan garis ketika cerita, samping alis ini turun, kemudian mulut ke arah ke bawah, kemudian keluar air mata dan sebagainya, itu ekspresi sedih. Jadi kalau kita bicara ini adalah ekspresi yang memang ekspresi beneran dia sedih lah, sedih tentang apa yang dia rasakan ketika dia membicarakan hal itu. Tetapi dalam beberapa kondisi, ada beberapa aspek atau beberapa cerita yang ketika dia pas ngomong kemudian matanya agak menjem dikit segala macam itu, bisa jadi ini bukan seperti 100% apa yang dia sampaikan. Bisa jadi ini misalnya agak dilebih-lebihin sedikit gitu misalnya, atau kalau tidak dikurang-kurangin sedikit. Intinya masih ada yang beberapa yang ditutupin sedikit sama DP. Kalau sedih ketika dia bercerita, ekspresinya sedih. Sekali lagi ya, ekspresinya sedih. Cuman belum semuanya dibuka. Masih ada sesuatu yang disembunyiin sama DP nih. Kita belum tahu apa. Kenapa? Karena dia sekali lagi belum cerita semua. Ya, kalau ditanya tentang apakah dia kemudian jadi depresi, butuh proses agak panjang secara psikologi untuk tahu seseorang itu depresi atau tidak. Kita nggak bisa langsung bilang ini depresi atau nggak depresi, nggak boleh. Itu secara klinis dilarang. Nggak sesuai prosedurnya. Tetapi apakah kemudian dia ada kekecewaan, basis kecewa itu kan sekali lagi sadness atau sedih. Ya, dia sedih. Itu yang memang bisa diklarifikasi. Ya, karena apa? Apakah cuman karena diomongin aja? Apakah cuman karena hal lain? Belum tentu. Loh, malah bener kan? Memang kalau misalnya suaminya nggak nafkahin istrinya, wajar kalau dia ceraiin. Pertanyaannya, setelah berapa tahun nikah, ya bisa jadi ini ada dua kemungkinan nih. Setelah beberapa tahun menikah, baru nguntap, baru meledak gitu. Atau ya ini ada sebuah drama baru yang disampaikan sehingga kita seru nontonnya, kan bisa seperti itu. Nah, manapun salah satu ini mana yang benar? Logikanya gini, cerai beneran apa enggak? Kalau nggak cerai beneran bisa jadi ini drama. Kalau misalnya katakanlah baru datang ke tempatnya misalnya Denny Cagur kemudian tanya sama istrinya, teh gimana duitnya teteh gimana, kan juga kerja gitu misalnya, ada kata-kata jepek ada kata-kata DP yang seperti itu. Nah, oh iya duit saya, duit suami, duit keluarga misalnya gitu. Loh, ini tahun keberapa? Nggak mungkin kemudian kalau memang ada ganjalan seperti itu nggak terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Kan sesederhana itu. Gitu. Jadi buat saya, kalau saya sih merasa bahwa saya menikmati ini sebagai sebuah hiburan. Ada drama baru, ya kan masa drama Korea terus gitu yang kita tonton, kan kadang-kadang drama Indonesia yang kayak beneran kan boleh ya. Kok konsepnya gini, banyak orang di luar sana, ini saya buka tentang rahasia tentang hipnotis. Kenapa hipnotis tidak bisa digunakan oleh 100% kebenarannya oleh misalnya teman-teman di KPK, teman-teman di kepolisian, 100% ketepatannya kita nggak bicara 100%. Kenapa? Karena orang di hipnotis itu belum tentu ngomong jujur. Sesederhana itu. Kalau hipnotis yang di televisi, yang orang ngomong cerita segala macam, udah pasti itu adalah model hipnotis untuk berita, itu sudah merupakan jelas hipnotis untuk hiburan, tidak valid karena orang itu masih bisa bohong ketika dihipnotis. Jadi kalau kondisinya seperti itu, basisnya seperti itu, kita nggak bisa mengandalkan itu sebagai sebuah kejujuran 100%.
Karena satu, misalnya orang itu tanpa mau dihipnotis, kemudian masuk hipnotis, belum tentu dia masuk ke kedalaman hipnotis yang cukup dalam untuk dia bisa kemudian kecil perlawanannya. Itu satu. Kedua, kalaupun sudah dia masuk ke cukup dalam, seseorang masih bisa berbohong dalam kondisi hipnosis. Makanya ada teknik misalnya forensik hipnosis. Ada teknik untuk mengklarifikasi, nggak cuman dari kata-kata doang. Kalau kata-kata doang sih dibuat juga bisa. Ya, tapi kan untuk hiburan kan nggak apa-apa, lucu, seru gitu ya. Udah ikutin aja sebagai drama gitu loh.